Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang media pembelajaran audiovisual. Kelompok kami ada 4 anggota, yaitu Atika Aulia Puspita, Uswatul Hasanah, Alfi Fadilatul, dan saya Lolita Ramadona. Pengertian media pembelajaran visual. Media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan saja. Seperti contohnya ketika guru menjelaskan di kelas, memutarkan video atau memutarkan CD yang isinya itu pesan-pesan yang dituangkan dalam bentuk visual tersebut. Tujuan dari media adalah memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa dengan terampil, memperjelas bentuk dan konsep abstrak kepada siswa, mendorong siswa melakukan kegiatan dan mengembangi sikap-sikap yang akan dikehendaki. Dengan media ini pun guru dapat terbantu karena siswa tidak akan bosan dalam melakukan pelajaran. Dan dengan media pun diharapkan adanya interaksi antara guru dan murid agar pembelajaran terlaksana secara maksimal. Selanjutnya, sebelum kita mengetahui tentang sifat-sifat audiovisual, perlu kita ketahui tentang 3 unsur pokok pembentuk audiovisual, yaitu suara, visual, dan juga gerak. Ketiga unsur tersebut kemudian terbentuklah teknologi baru yang kita sebut sebagai audiovisual. Lalu, apa saja sih sifat-sifatnya? Yang pertama, kemampuan untuk meningkatkan pengertian. Dalam hal ini, sangat penting bagi guru untuk meningkatkan kemampuan siswanya dalam mengerti apa saja materi yang dipelajari tadi. Yang kedua, kemampuan untuk meningkatkan persepsi atau tanggapan berupa penerimaan langsung dari sebuah materi. Yang ketiga, kemampuan untuk meningkatkan transfer atau pengalihan belajar. Yang keempat, kemampuan untuk memberikan penguatan atau pengetahuan hasil yang telah dicapai. Dan yang terakhir, kemampuan untuk meningkatkan retensi atau daya ingat dari anak itu sendiri. Lalu, kita juga akan menjelaskan tentang pengertian dari media pembelajaran audio. Sebelum saya menyimpulkan kesimpulan yang telah kami diskusikan tentang pengertian media pembelajaran audio, terdapat 3 ahli yang telah menafsirkan terlebih dahulu. Yang pertama ialah Bapak Daryanto. Di bukunya yang terbit di tahun 1993, beliau memberikan pengertian dari media pembelajaran audio ialah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera, yaitu mata. Dan yang kedua ialah Sadiman. Di tahun 2005, beliau menegaskan bahwa media pembelajaran audio ialah untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal, ke dalam kata-kata atau bahasa lisan, maupun dalam nonverbal. Lalu yang terakhir ialah pada tahun 2011, Andi Prastowo menjabarkan bahwa media pembelajaran audio merupakan salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya guna membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Dari ketiga pakar tersebut, kesimpulan yang telah kami diskusikan berupa audio ialah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, yaitu pita suara atau peringan suara yang dapat merangsang pikiran, perhatian, dan kemampuan siswa sehingga terjadi proses pembelajaran. Dan media audio ialah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara ataupun bunyi
yang direkam oleh perekam suara kemudian didengarkan kembali kepada peserta didik untuk tujuan pembelajaran nantinya. Karakteristik media audio. Karakteristik atau ciri khusus dari media audio berupa 1. Pesan yang disampaikan berupa lambang-lambang auditif. Lambang-lambang auditif sendiri yang disampaikan di komunikasi audio ini baik verbal ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal. Bersifat personal, yaitu bersifat pribadi atau perseorangan. 3. Dapat membangun dan mengembangkan imajinasi atau imajinasi siswa. Imajinasi atau imajinasi adalah ide dalam pikiran yang belum kita alami. 4. Cenderung satu arah. Cenderung satu arah berpusat ke pendengar. Kelebihan media audio. 1. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan menjangkau atau memungkinkan sasaran yang luas. 2. Mampu membangkitkan sistem imajinasi atau imajinasi siswa. 3. Mampu memusatkan perhatian siswa pada pengguna kata-kata, bunyi, dan arti kata tersebut. 4. Sangat tepat atau cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa dan melatih keterampilan mendengar. Media pembelajaran audiovisual. Media pembelajaran audiovisual. Pengertiannya yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik untuk siswa, sebab mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan yang kedua. Jenis media audiovisual. Yang pertama, audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film panggilan suara, film rangkai suara, cetak suara, grafis, peta foto, dan lain sebagainya. Yang kedua, audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur-unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film, video kaset, TV, dan lain sebagainya. Kelebihan audiovisual. Yang pertama, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang kedua, pengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi jika guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas mengamati, melakukan yang dipraktekkan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, pengajar akan lebih menarik perhatian siswa hingga dapat menimbulkan motivasi belajar pada siswa tersebut. Kelemahan audiovisual. Media audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Yang kedua, penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar. Yang ketiga, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Sekian dan terima kasih.